dunia nyata itu Jauh. jauh berbeda dengan apa yang ada di sosial media. Putra sebenarnya siapa sih? Saya mau bikin buku mengenai 100 hari kepemimpinan beliau. Setelah sekolah mau jadi apa? Dokternya udah lama sebenarnya, dari 2018. Cek 1212. Oke. Kut, apa kabar Kut? Alhamdulillah baik. Kudratullah. Kut, kemarin saya lihat di Instagram. Sebenarnya sih agak malu-malu juga sih memanggilnya kemarin. Sampai saya ya jujur aja, saya WA Kudra, saya takutnya sebenarnya Kudra tersinggung. Jangan sampai tidak jadi kemarin, tapi ternyata ditelepon juga sih. Jadi yang kemarin sorry Kut ya. Siap. Kut, saya sebenarnya penasaran sih dengan buku yang sudah di launching ya, belum? Belum. Judulnya apa kemarin? Kalau yang terakhir Pemuda Hebat untuk Banteng Kuat. Memang hobi nulis ya? Kalau dibilang hobi, nggak juga sih, kayak semacam sudah ada ketertarikan dari 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2013. Tapi itu sudah mengalir dari pada saat masih sekolahan apa? Kalau sejak sekolah nggak, tapi ketika saya kuliah saat itu. Itu baru digeluti? Iya, baru. Kuliahan ambil jurusan apa kemarin? S1 saya jurnalistik kebetulan. Oh memang jurnalistik? Ya. Oke Kut, sebelum saya mau bahas bukunya Kudra, ya hitung-hitung kita perkenalkan lebih dulu nih bukunya Kudra. Tapi saya mau membahas dulu. Jujur ya Kut, saya kenal Kudra itu dan pertama kali lihat Kudra waktu event KBK, Kema Buku Kebangsaan, yang diadakan oleh teman-teman apa yang di komunitas Mapi Adventure. Iya betul, di Uluer ya kalau tidak salah. Nah, itu Kudra pada saat itu lagi jadi motivator buat teman-teman yang ikut KBK. Iya. Sebenarnya sih saya mau nanya-nanya Kudra pada saat itu, tapi ya segan juga kita ini bukan siapa-siapa mau datangin Kudra sih sebenarnya gitu. Ya tapi karena jodoh kali ya, akhirnya saya bisa ketemu juga sama Kudra. Ya ini juga jadi kesempatan buat saya buat tahu siapa Kudra sebenarnya. Kut, bisa dijelaskan Kudra sebenarnya siapa sih? Orang Bantaeng atau orang luar yang tiba-tiba jadi orang Bantaeng? Ya, jadi saya pribadi sebenarnya orang asli Bantaeng. Asli Bantaeng. Tidak ada plesteran Bantaeng. Bapak saya orang Jeneponto. Jeneponto. Ya. Oh gitu. Saya tinggal di Loka, jadi sejak kecil memang sekolahnya memang di Loka, kemudian lanjut SMP itu baru ke kota, maksudnya Jambi ke kota. Ya kita di desa. Ya. Jadi kalau orang bilang saya itu orang Turaya lah ceritanya. Turaya sama sih ya, orang Turaya. Tapi kan tahulah gimana konotasi Turaya itu dari kemarin-kemarin kita dengarkan, Turaya itu pokoknya konotasi itu negatif banget. Nah, kemudian saya lanjut sekolah di SMP 3 Bisapu, kemudian di SMK Negeri 1 Bantaeng. Tahun berapa tamat SMA? Tamat SMA itu 2012. 2012? Iya, 2012. Kuliah berapa tahun? Saya S1-nya kuliah 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan? Iya. Cepat juga ya? Lumayan. Negeri kan? Iya, negeri. Oh gitu. Sekarang S2 apa S3? Sekarang saya S3. Sudah program doktor? Iya. Tapi karena pandemi mungkin belum? Bukan, karena saya harus menjalani berbagai aturan dari BKN, karena kan saya ASN baru, jadi belum cukup. Di mana? Di IAIN Bone. Oke, kesibukan ya ini kita tidak bicara pandemi dulu. Ya. Kesehariannya yang menjadi rutinitas? Ya ngajar. Ngajar di mana? Ngajar di IAIN Bone sama di UIN Alauddin Makassar. Itu dosen tetap di sana? Ya, untuk di IAIN Bone itu dosen tetap. Kalau di jurnalistik itu UIN Alauddin Makassar saya sebagai dosen luar biasa. Kalau di Bone ngajar apa? Saya ngajarnya di public speaking, mass communication sama jurnalistik. Jurnalistik. Psikologi juga.
itu yang jadi rutinitasnya tiap hari ya. Iya, itu kewajiban tiap hari. Kewajiban. Sama nulis tentunya, karena kan kami sebagai dosen harus ada pemenuhan terhadap tridharma perguruan tinggi kan. Jadi ngajar, meneliti, menulis, banyak hal lain, mengabdi sama Saya masyarakat. agak kritisi sedikit nih masalah dosen ikut. Hmm. Jangan sampai cuma nulis diktat, Good. Kan kemarin-kemarin banyak juga kan begitu. Iya. Ya mau dibilang penulis bukan. Iya. Tapi semua ketika orang kuliah yang ditahu ya diktat saja, bukan nulis bukunya dalam bentuk dia disajikan dalam bentuk buku. Iya. Dia hanya untuk konsumsi kuliah saja. Iya. Kalau Putra memang nulis. Saya pribadi sebenarnya kalau buat nulis ya nulis sesuai dengan keinginan saya gitu, bukan kayak mungkin orang-orang pandang bahwa dosen itu nulis kemudian cari keuntungan di situ. Iya, bukan seperti, bahkan saya boleh kata bahwa saya alergi kalau ada mahasiswa yang beli buku saya. Saya tidak pernah mau menawarkan itu kepada mahasiswa saya sih. Berarti boleh jadi teman-teman dapat oleh-oleh buku nih kalau gini nih. Gampang bisa diatur. Oke, good. Ini kegiatan nulis kan sudah jadi sesuatu kewajiban ya mungkin untuk Putra. Maksud saya tidak nyaman juga sih hidupnya Putra kalau tidak nulis. Iya, itu sebenarnya apa ya? Kayak semacam kalau ada hasrat buat nulis itu kadang semacam yang tiba-tiba udah selesai aja gitu. Terus tiba-tiba kalau ada kayak semacam panggilan buat nulis, ya tiba-tiba ya semangat sekali buat buka laptop. Tapi bukan untuk dijual. Bukan. Saya sebenarnya tidak terlalu fokus buat jadikan buku itu sebagai bisnis gitu. Tapi saya benar-benar itu buat saya pribadi sebagai akademisi, kemudian juga karena hobi saya nulis. Dan saya kira dengan saya menulis juga itu menjadi sebuah bukti bahwa saya bisa berkarya. Betul, supaya tidak punah mungkin ya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang sudah buku yang keberapa? Sekarang buku keempat. Oke, coba ditampilkan dulu Sal, yang buku Kudra yang terakhir, ini belum di launching loh. Ya. Tadi sih saya berharap Kudra bawa yang satu saja kemarin sih untuk jadi kenang-kenangan juga sih. Ini Pemuda Hebat untuk Banteng Kuat. Iya. Ya. Berapa lama? Ini untuk selesaikan satu, berapa halaman ini Kut? Ini 100 halaman. 100 halaman? Ya. Ada berapa orang ini? Ada 9 orang, tapi saya kemudian menampilkan foto Bupati Bantaeng karena saya lihat bahwa dia juga salah satu pemuda yang banyak berkiprah di kancah nasional, kemudian bisa memberikan pengaruh baik terhadap pemuda-pemuda masa kini. Kalau buku ini berapa lama ya? Pokoknya itu 2018. 2018 ditulis. Awalnya 2018, kemudian saat itu saya kalau nggak salah memang baru-baru menerbitkan buku suara saat itu. Jadi kalau saya nulis itu kayak ada banyak sekali folder yang kemudian jadi rencana buat diterbitkan. Sekarang ada 13 judul. Tapi saya kurang bisa fokus gitu sama satu. Ketika saya minat di situ kemudian akan cepat gitu menyelesaikan. Bahkan ada proyek pertama judulnya itu jurnalistik bukan pilihan. Yang intinya di situ adalah sebuah kewajiban buat kita semua untuk menyampaikan informasi yang benar gitu. Karena kan kita tahu perkembangan teknologi informasi saat ini benar-benar banyak membuat masyarakat, apalagi masyarakat awam terhadap media sosial itu tidak bisa membedakan yang mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Apalagi dunia digital ya. Ya, makanya saat itu saya berpikir lah kenapa buku ini sekarang sampai belum bisa terbit. Makanya saya coba yang lain, akhirnya buku pertama itu di 2017. Tidak ada buku digitalnya juga? Tidak, saya tidak pernah mau mendigitalkan buku saya. Alasannya? Karena sekarang orang malas beli buku sekarang. Ya, saya belum bisa gitu karena saya berpikir bahwa teman-teman harus bisa berjuang, kalau penulis bisa berjuang menulis bukunya, kenapa teman-teman tidak bisa berjuang untuk memperoleh buku tersebut untuk dibaca? Ada berapa eksemplar? Saya coba di cetakan pertama ini saya coba 200 eksemplar. Ini Pemuda Hebat untuk Banteng Kuat. Iya.
ada 13 tokoh yang ditampilkan di sini. 9 tokoh, iya. Salah satunya kan Kudra juga saya lihat Iya. fotonya. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan lewat buku ini? Saya menyampaikan buku ini sebenarnya kepada semua teman-teman, terutama pemuda, bahwa potensi itu tidak selalu hanya satu gitu. Maksud saya tidak cuma satu, kemudian ketika kamu melihat orang lain seperti itu, kamu juga saya juga mau seperti itu gitu. Bukan. Tapi saya mau memperlihatkan bahwa pemuda-pemuda itu bisa sukses di berbagai bidang, termasuk orang-orang yang saya tampilkan di situ. Saya sepakat itu, Mas. Kemudian saya juga mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia Boleh. bahwa Bantaeng ini yang kita kenal dengan perkembangannya yang begitu pesat dari kabupaten kecil yang dimana menjadi bukan sebuah destinasi yang unggul di Sulawesi Selatan. Betul. Dan sekarang kita sudah kenal dengan berbagai perkembangan yang sangat pesat. Saya mau memperlihatkan kalau ternyata perkembangan yang pesat itu, terutama pembangunan infrastruktur itu sejalan dengan sumber daya manusia yang kokoh. Ternyata ada SDM unggul. Iya, benar. Bahkan mungkin saja teman-teman yang melihat ini, orang-orang yang melihat ini mungkin tidak percaya kalau ini orang Bantaeng, mungkin seperti itu. Karena pribadi saya pun mengalami itu. Bahkan kalau saya lihat salah satunya itu kan saya ada menulis mengenai salah satu jurnalis nasional, Gibran Muhammad. Ini mungkin orang tidak tahu kalau ternyata dia orang Bantaeng gitu kan. Yang saya tahu cuma berapa orang, Kudra ya, Kudra. Oke, Kudra saya sudah tahu. Irfan kan pernah kemari, ikut. Dan Ibu Lurah. Iya. Paradita. Iya, bentar. Yang lain ini siapa? Saya malah. Kalau Kak Gibran ini merupakan, kalau sekarang dia Miss Anchor-nya CNBC Indonesia, salah satu televisi stasiun TV internasional yang base-nya di luar negeri tapi ada cabang di Indonesia gitu, semacam CNN dan sebagainya. Dia naungan dari Trans Corporation. Nah, dia orang Bantaeng gitu ya. Saya mau memperlihatkan kalau ternyata kita ada orang yang sering bolak-balik di layar televisi gitu, tapi kita nggak tahu kalau itu orang Bantaeng gitu kan. Terus ada Sinta. Sinta ini juga sering mungkin secara tidak sadar kita lihat di layar kaca pertelevisian, ya model, bintang iklan. Kemudian asli Bantaeng juga. Asli Bantaeng. Kemudian sudah mengisi beberapa sinetron-sinetron. Oh, dia sudah aktif di dunia apa? Iya. Entertain juga ya? Iya. 2018 saya wawancara, saat itu masih aktif. Kemudian ada Adim. Adim ini petenis nasional. Oke. Bukan yang di Amerika ya, bukan? Iya, yang di Amerika. Yang dapat beasiswa Amerika. Kemarin yang main sama Pak Bupati kan? Iya, benar. Iya. Kalau tidak salah dia sudah jadi pelatih di sana. Iya, dari beberapa hasil wawancara saya, iya sudah melatih juga sambil kuliah kemarin. Terus yang bikin bangga sebenarnya juga sih karena dia bisa show up gitu sama orang-orang yang ada di luar sana. Maksud saya dia bisa memperlihatkan kalau ternyata orang Bantaeng juga ada di di bidang olahraga selain Irfan ya. Artinya tidak ada ruang yang membatasi kita untuk melakukan hal-hal ataukah menciptakan karya di bidang di mana kita minati, kita hobi dan memang kita geluti. Iya, betul. Tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan strata sosial, tidak ada batasan kau anak kota, anak desa, tidak ada. Pokoknya tidak ada batasan-batasan itu. Semua orang memiliki ruang yang sama, memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi dan membuat karya yang bisa kita banggakan. Ya, betul sekali. Oke, yang petenis. Saya masih penasaran yang lain ini. Jangan sampai cuma dicaplok saja nih bahwa ini orang Bantaeng. Kalau yang di bawah sebelah kiri itu Ismi, dia pramugari di Garuda Indonesia. Jadi saya menilai bahwa pramugari itu salah satu profesi yang orang pikir itu kayak ya hanya orang-orang tertentu yang boleh. Betul. Nah, saya mau memperlihatkan juga di sini kalau ada gitu orang Bantaeng yang jadi pramugari di kelas maskapai yang besar itu, Garuda Indonesia. Terus ada ini anggota dewan perempuan. Paradita siapa? Si Pratita siapa? Tita.
Ya, jadi saya juga memperlihatkan bahwa selain di bidang akademistik, kemudian entertain, olahraga, ada perempuan yang kemudian berani untuk terjun di dunia politik. Oke. Thank you, Coach. Kemudian saya juga dapat informasi yang cukup bermanfaat buat saya karena menjadi referensi buat saya ya. Ini bisa jadi tamu undangan kita. Thank you. Saya berterima kasih banyak ya nih sama Kudran. Ya. Oke, lanjut. Terus ada Kak Dita kan, Oke. lurah muda kita. Ibu Lurah. Iya, Ibu Lurah. Dan terakhir ada Kak Dian, ini pengusaha muda. Pengusaha. Iya. Oke. Jadi saya sebenarnya mau cover semua sih sebenarnya sih, tapi tidak bisa juga kalau semua harus saya cover, kemudian orang-orang saya harus cari satu persatu. Ya kan unik juga sih, Bu. Kenapa memilihnya cuma 9 orang? Ya. Kenapa tidak 12? Kenapa tidak 30? Kenapa tidak 100 gitu? Bahkan sebenarnya kemarin ini cuma berapa ya? Kalau nggak salah cuma 6 orang, tapi kemudian saya melek lagi, ada di berbagai aspek politik, kemudian ada juga di birokrasi, ada bahkan yang sebenarnya yang sulit juga itu kan si Adim ini yang sulit buat menyelesaikan wawancara itu. Karena saya pertama kali ngambil datanya itu ketika saya masih jadi jurnalis di Tribun. Oh, berarti data-data yang ada Kudra masih simpan dan kumpulkan sudah lama? Iya, 2018. Kemudian saya coba buat gali lagi, tapi kayak komunikasi kami memang rada-rada sulit gitu kan, lewat sosial media gimana caranya. Karena kalau tipikalnya si Adim ini juga kan dia tipikal orang yang maunya langsung bicara ngomong gitu. Jadi sometimes kemarin kita ketemu akhirnya menyelesaikan data si Adim ini. Saya kebayang, Kut. Kalau misalnya ini kan baru 9 orang ini, Kut. Benar. Kalau 9 orang ini berkumpul dan pengen bangun daerahnya, kira-kira jadi apa Banteng ini, Kut? Karena kita punya orang yang menggeluti entertain, olahraga, ada birokrat, ada politisi, ada yang di maskapai dan pengusaha. Ini perfect loh, Kut. Ini sebuah bangunan ini menjadi bangunan yang saya anggap kokoh dan memang berdampak positif untuk kabupaten. Iya, justru kemarin saya sudah sempat buat hubungi Pak Ilham, Bupati, saya sudah bilang kayak gini, bahkan ada tulisan beliau untuk di lembaran awal-awal bersama Bapak Gubernur, kemudian ada dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga ada Bapak Andi Malarangeng sebagai mantan Kemenpora yang memberikan beberapa pengantar dari buku ini. Saya ini menjadikan saya membuat itu sebagai jembatan gitu, bagaimana Pemda bisa membuka lebar peluang bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Bantaeng, termasuk orang-orang kita sudah lihat secara nyata bagaimana mereka menjalankan profesi mereka di bidangnya masing-masing, kemudian melahirkan sebuah karya, juga bagaimana mereka dapat membangun Kabupaten Bantaeng ke depannya. Iya. Dan ini potensial banget sebenarnya. Potensial. Iya. Kita bersyukur berada kita lahir dan besar di Kabupaten Bantaeng. Iya. Ini ya. Karena pemerintah support penuh pemuda yang betul-betul ingin berkarya. Iya. Tidak ada ruang yang tidak dihadirkan oleh pemerintah. Setiap ruang yang kita ingin geluti, pemerintah ada di situ. Benar. Saya dua periode ini, maksud saya di periodenya Prof Nurdin. Dua kepemimpinan. Dua kepemimpinan ini, Prof Nurdin kemudian Pak Ilham. Saya sebenarnya rada-rada sulit buat terjun ke politik sih sebenarnya. Tapi ketika saya belajar komunikasi politik di S1, saya kemudian coba-coba buat terjun di dunia politik. Akhirnya saya coba buat buku yang pertama itu kan, bukunya Prof Nurdin, Nurdin Abdullah, Media dan Halayak. Kemudian 2018, kemudian saya pertama kali komunikasi dengan Pak Ilham. Saya kemudian melihat ada sifat-sifat yang kemudian membuka lebar masukan-masukan dari orang-orang dari masyarakat untuk pemerintah. Nah, makanya saat itu saya terus berkomunikasi dengan beliau bagaimana mungkin nanti ke depannya kegiatan-kegiatan pemuda yang ada di pelosok bahkan itu bisa jadi perhatian pemerintah. Iya, saya sepakat sekali dengan Kudra ini. Artinya
inilah yang menjadi harapan pemerintah. Iya, Pemuda berada pada ujung tombak keberlangsungan sebuah negara. iya, Dan kalau ini kita manfaatkan potensi yang ada, yakin saja Kut, 1, 2, 3 tahun ke depan, insya Allah Indonesia semakin maju. iya benar. Karena semua ruang sudah diisi oleh pemuda loh. Iya, Kemarin-kemarin ya kita anggap mungkin di era sebelum revolusi mungkin, iya, itu ruang untuk pemuda memang tertutup untuk dunia politik. Tapi pemuda selalu menjadi patron. Nah, kalau di era sekarang peluang itu terbuka bos, tidak ada Iya. ruang yang tertutup untuk kita. benar. Terserah teman-teman mau milih apa, dan tidak ada larangan. Seperti Kudra misalnya, nulis, dosen, sekaligus mungkin usaha juga mungkin. Iya, Ada yang usaha yang digeluti. ada. Nah, itu bagi waktunya gimana tuh Kut? Saya penasaran juga sama itu. Jangan Ya, sampai ini pertanyaan yang beribu kali kalau seumpama ditanyakan seperti itu lagi. Mengenai pembagian waktu. Saya rasa bahkan saya masih mencari kesibukan saat ini. berarti semua aktivitas sehari-hari ini Kut masih belum cukup padat buat Iya, Putra. betul. Saya merasa kalau ngajar itu ya oke, itu sudah kewajiban saya dan itu jadi salah satu jalan saya buat berkontribusi sama negara. Oke. Kemudian saya nulis. Itu jadi salah satu hobi buat saya gitu. Ya kalau saya mau nulis ya saya nulis. Kalau nggak nulis ya nggak pernah dipaksakan juga. Kemudian buat berbisnis. Saya berbisnis itu 2018 pertama kali. Retail barang-barang branded saat itu pertama kali saya ketemu teman di Malaysia saat itu. Akhirnya ada dibukakan peluang. Akhirnya sampai sekarang kita selalu kirim barang dari berbagai negara ke Itu Indonesia. masih menganggap kesibukan belum. Ya, betul. Karena Masih- saya orangnya orang sosialis banget. Maksudnya saya harus butuh tempat nongkrong, kemudian berbincang sama orang, kemudian ada hasil dari situ. Itu jadi salah satu kebutuhan saya sebenarnya setiap hari. Tapi saya juga tidak bisa memungkir bahwa ada beberapa mungkin orang yang mungkin merasa kalau itu tidak sejalan dengan saya, makanya tidak sampai yang komunikasinya sampai segitu. Jadi ya saya masih merasa sangat-sangat masih sulit gitu menemukan kesibukan lain. Tapi hubungan dengan orang-orang tidak terganggu juga. Kita masih enak interaksi. Maksud saya di tengah kesibukan itu interaksi masih jalan. Ya justru itu yang jadi salah satu bentuk kebutuhan saya, makanya saya selalu lakukan itu gitu, lakukan interaksi-interaksi dimanapun. Jadi bahkan saya kalau diminta jadi pemateri sekalipun itu saya mikir, saya lihat jadwal, kemudian oke, kalau seumpama cocok ya langsung aja cocokkan. Kayaknya sudah terbukti Kudranya mau datang ke sini. Iya, ya. Saya cenderung yang maksudnya gini. Buat melakukan sesuatu kayak saya orangnya suka yang melakukan sesuatu di pelosok-pelosok, contoh kayak ngajar-ngajar di pelosok, kemudian jadi volunteer dan sebagainya. Itu jadi salah satu hal yang bikin saya puas dalam hidup saya. Kira-kira itu menjadi tujuan nggak Kut? Suatu saat balik ke daerah. Ya, saya selalu bilang kapanpun dan dimanapun kalau saya dibutuhkan ya saya lakukan. Tapi ketika saya tidak bisa dihargai gitu kan ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya harus lebih memprioritaskan di mana saya dibutuhkan gitu. Artinya keinginan kita ini bagaimana membantu orang saja. Artinya Iya, apa yang kita bisa perbuat untuk ke negara, untuk ke keluarga, untuk ke teman-teman. betul. Tapi ketika kita dianggap tidak dibutuhkan, Iya, ya kita cari di mana kita dibutuhkan, di Ya, mana kita betul. bisa berkarya. saya seperti itu. Berarti ini buku yang keempat ya. Ini buku keempat dan saya sebenarnya kemarin 2018 pertama kali di KBK 2018 itu kan saya sebenarnya kayak mau ngomong gitu sama Pak Ilham. Pak, saya mau bikin buku mengenai 100 hari kepemimpinan beliau. Tapi ketika saat itu saya sedikit komunikasi dengan beberapa pihak, beberapa orang bilang sama saya kayak itu kalau Pak Ilham itu tidak terlalu berkenan kalau bukunya itu pengalaman memimpin 100 hari itu harus dibukukan dan sebagainya. Makanya saya pikir ya sudahlah, daripada harus berpikir seperti itu, dan saya kira juga tidak diterima, mungkin akan Tapi kan sulit. belum dicoba. Iya sih, sulit. Saya kira sulit sih sebenarnya juga kalau harus seperti itu, karena saya juga berpikir mungkin akan banyak
spekulasi yang keluar ketika buku itu muncul. Ya, saya berharap pesan ini sampai. Beliau, Halo Pak. saya punya tawaran, Pak, menulis buku Bapak. Iya, karena saya juga ada project dengan Bupati Goa saat ini. Oh, sudah ada project? Iya, Terkait buat saya ya buku lagi. buku lagi? Iya, Mau nulis apa tentang beliau? saya mau memperlihatkan bagaimana ternyata pemimpin itu sangat dekat melalui sosial media. Saya sudah lihat itu di sosial media beliau, juga istri beliau. Sosial media ini kan dia jadi perantara ya. Iya, Tapi menurut Kudra itu juga biasanya sih orang risih kalau cuma bisa berinteraksi di media sosial. iya. Maksud saya gini, saya memperlihatkan di mana kedekatan beliau selama ini kita lihat di lapangan juga sejalan dengan apa yang ditampilkan di sosial media mereka. Terus kalau Bupati Banteng mau nulis apa? Ya kan sekalian. Nanti kita bicarakan apa yang harus ditulis, karena saya melihat di sini sebenarnya saya justru kemarin ketika banjir Bantaeng itu jadi salah satu momok yang banyak orang mencela pemerintahan beliau. Nah, di situ saya melihat bahwa sulit memang ketika kita harus berdiri, ketika harus berada di posisi di mana sebelumnya itu dianggap sangat bagus, kemudian kita melanjutkan itu. Karena perbandingannya di situ, pasti barometernya di situ. Tapi saya katakan bahwa setiap kepemimpinan itu punya fokusnya masing-masing. Tidak mungkin, maksud saya gini loh, kalau kepemimpinan sebelumnya sudah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, karena memang di situ kekurangan Banteng saat itu, ya saat itu memang itu sudah jadi kewajiban dari Bapak Ilham gitu kan. Tapi maksud saya ke depannya tidak selalu fokus itu, karena ada sumber daya manusia yang harus dikembangkan. Dan saya lihat fokusnya memang di situ. Dan ini respon pemuda ya. Ini respon pemuda ya. Iya. Maksud saya kepemimpinan itu kan tidak mesti harus dikritisi terus, tapi Iya. kita harus supporting dia, menghargai ide-ide yang ataupun cara dia memimpin. ya, betul sekali. Dan kehadiran pemuda kita harapkan seperti itu ya. Ya, justru bahkan saya berharap kemarin sebenarnya buku ini tuh ditampilkan saat Sumpah Pemuda. Tapi karena memang kejar tayangnya ini sulit sekali buat diselesaikan, jadi saya bilang kalau bisa, kalau bukunya sudah sampai, mungkin bisa untuk ya sekedar buat ulang tahun Bantaeng, mungkin memperlihatkan bagaimana kokohnya pemuda Bantaeng saat ini. Dan saya berharap mungkin juga teman-teman, saya sudah komunikasi sama ke-9 orang ini. Mereka mau hadir. Kalau mereka diundang ya boleh. Ada beberapa orang yang sudah ada di Bantaeng. Iya. Adim sekarang di Bantaeng. Adim, Ibu Lurah, Dian. Nah, yang 4 orang ini nih, Kut. Irfan ya? Irfan kan ada. Yang 4 orang ini? Oh iya, 3 orang. Yang 3 orang. Yang mana nih? Yang model. Ya. Sekarang kebetulan di Bantaeng juga. Oh, ada di Bantaeng. Iya. Kalau Kak Gibran itu saya sudah komunikasi juga. Tinggal dikonfirmasi aja. Kalau memang ya diundang, oke. Yang rumit mungkin yang pramugari yang sulit buat. Karena padat jadwal terbang. Itu sih yang. Oke, Kut. Ini kan yang banyak orang yang penasaran, termasuk saya sih, karena belum bisa hadir fisiknya di sini. Ya. Setiap orang yang Kudra ingin tampilkan, apakah apa yang menjadi kesehariannya ataukah branding personal yang ditampilkan di sini? Saya menampilkan bagaimana teman-teman di sini, ke-9 orang ini berjuang, kemudian memperlihatkan bagaimana mereka betul-betul menggapai cita-cita mereka, ataupun bukan cita-cita itu, tapi apa yang sudah mereka dapatkan saat ini. Karena beberapa memang apa yang mereka gapai itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan sebelumnya. Irfan datang kemarin, dia itu cuma main bola loh, tanpa ada cita-cita, tanpa ada target. Ya, tapi karena dia geluti hobi yang memang sudah jadi kebiasaan, dan memang dia hobi, dia senang main bola. Saya sampai di timnas sekarang. Dan betul. Itu saya berharap juga orang-orang yang dengar ini, saya mau tanya nih, Kudra ini sekarang apakah ini sudah jadi cita-cita untuk jadi ASN atau gimana nih, Kud? Saya itu kalau ditanya, yang namanya anak kecil kan dulu pasti cita-cita itu kayak semacam piramida kan. Jadi besar kemudian akhirnya mengerucut di mana.
Saya ketika maksudnya sudah bisa berpikir logis saat itu ketika kuliah, saya itu justru mau jadi pegawai bank gitu. Melihat orang-orang pegawai bank itu kayak, oh bagus sekali penampilan dan sebagainya, kemudian mereka melayani orang-orang yang datang gitu kan. Saya cita-citanya seperti itu. Cuman ketika itu tiba-tiba saya coba buat minta lanjut kuliah sama orang tua saya, tapi ditolak karena saat itu memang kita namanya ekonomi memang perlu untuk dinormalkan kembali. Betul betul, oke. Saya coba buat daftar beasiswa juga di London School of Public Relations Oh, kuliah di Jakarta saat Jakarta. itu, tapi ada beasiswa tapi tidak full dan saya takut itu akan jadi salah satu penghambat gitu ketika saya menjalani itu. S2 di mana, Kut? S2 saya di UIN Al-Azhar Makassar. Tiganya Sama, di sana juga. pure. Oh, pure. Artinya konsisten dengan UIN ya. Iya, jadi akhirnya saat itu saya juga coba lagi buat bagaimana sebenarnya melihat dunia akademik itu. Nah, setelah itu setelah lulus S2 di usia 23 tahun, 23 tahun sudah S2. ya, Wow. saya langsung diajak ngajar di UIN Al-Azhar Makassar. Langsung Akhirnya itu ngajar sama S2-nya diselesaikan berapa tahun? 1 tahun 5 bulan. Satunya 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Ya. Dokternya sudah berapa bulan nih? Oh, dokternya udah lama sebenarnya, dari 2018. Lu punya otak. Siapa? Kut, saya ada pertanyaan kritis dikit nih, Kut. Yap. Saya berharap Kudra menjadi pionir di dalam perubahan paradigma teman-teman menjalani pendidikan. Selama ini yang ada di kepala kita kan kuliah, setelah sekolah mau jadi apa? Ini yang saya anggap mungkin kurang tepat karena Kudra juga sudah tunjukkan itu. Setelah kuliah harusnya bukan ditanya mau jadi apa, tapi kalau sudah sekolah harusnya mau ditanya mau ngapain. Ya. Tapi saya sih orang yang seperti itu juga sih kemarin. Lo sepakat yang mana, Kut, sebenarnya? Setelah kuliah mau jadi apa atau setelah kuliah mau ngapain? Enggak, jadi ketika saya sebelum selesai kuliah kan, saya pikir Konsisten dulu, Kut. Ini. kalau sekarang saya sudah katakan setelah kuliah mau ngapain. Oke. Tapi ketika saya sebelum selesai kuliah saya mikir, aduh, setelah saya kuliah ini mau ngapain gitu kan? Pasti orang-orang bakal mikir, iya sih masa lulusan S2 seperti ini, masa ya seperti ini. Dan termasuk ketika saya baru lulus S1, ya namanya jurusan saya yang itu tidak familiar banget sama orang-orang. Artinya orang taunya wartawan. Bahkan mereka nggak tahu itu wartawan. Makanya saya ditanya, kamu jurusan apa? Jurnalistik. Oh, listrik. Bukan. Jurnalistik. Jadi mereka tuh kayak berpikir, jurnalistik itu ngapain gitu. Yang pada akhirnya banyak sekali masalah-masalah kemarin di dunia jurnalis ketika saya terjun di situ gitu kan. Saya bahkan memberitakan keluarga saya sendiri karena tidak sesuai dengan apa yang dia jalankan di dunia politik. Kecewa di awalnya mungkin. Ya, dan banyak orang-orang yang tidak pro terhadap saya gitu kan. Banyak orang berbalik tidak suka dan sebagainya, tapi saya bilang ini ideologi saya gitu dan ini yang harus saya jalankan. Saya belajar 3 tahun lebih dan saya tidak mungkin menyia-nyiakan ilmu itu. Itu pilihan, memang jadi pilihan atau karena lulus di situ saja? Enggak, jadi saya ini SNPTN loh Kak. Jalur nasional. Iya kan, orang milihnya kan ada 2. Ada 3. Pilihan pertama saya di jurnalistik. Jurnalistik memang. Saya memang sudah mau keluar dari dunia accounting itu. Karena kan saya di SMK keuangan. Keuangan, oke. Dan saya lihat keluarga saya punya itu. Maksud saya keluarga saya sudah ada yang di bidang itu. Jadi makanya saya coba untuk di bidang lain. Dan akhirnya saya jadi pembeli gitu dari orang-orang yang dimana saya bergelut di dunia komunikasi yang memang tidak familiar sama kebanyakan orang. Dan ini yang bisa, dan inilah hasil karyanya. Iya. Kalau jadi accounting paling jadi pegawai bank aja. Iya mungkin karena dulu kan memang cita-cita saya seperti itu. Duit, tapi duit orang sih. Kali ini kan kita bisa bikin karya, kita mau ngapain juga, mau
pokoknya sudah tidak punah lagi lah. Iya, Besok lusa ente meninggal, namanya oh ada Kutra. betul. Dan saya bahkan berpikir sampai sekarang saya sangat bersyukur berada di lingkungan tersebut di dunia komunikasi karena di mana-mana mungkin saat ini saya sudah bisa diterima dan kemarin-kemarin itu apa ya yang namanya kayak kayak dunia-dunia lain itu kan semacam yang oke itu aja gitu kerjanya itu aja. Apa yang memotivasi hal yang mendasar sampai Kutra masih menggeluti menulis sampai saat ini? Apakah bukan hanya sekedar hobi sih maksud saya, hal yang mendasar kenapa masih senang nulis? Yang pertama karena saya suka hobi, kemudian yang kedua adalah itu jadi salah satu kewajiban saya sebagai dosen dan juga nanti ketika itu kan jadi nilai kum gitu. Jadi ada namanya nilai kum di dosen untuk persiapan pengajuan profesor dan sebagainya. Ini kebutuhan apa? Apa? Ini karena kebutuhan apa istilahnya ya? Ya kebutuhan mau naik pangkat lah mungkin ya. Yep. Maksud saya kalau yang bisa ditularkan ke generasi sekarang atau generasi setelahnya atau sebelumnya, kenapa orang harus menulis? Maksud saya kiat-kiat apa yang harus memang, karena kan sekarang ini saya kemarin ngomong sama SMA di tengah dunia digital sekarang, karena sistem pembelajaran ini online. Yep. Mengerjakan tugas-tugasnya saja masih nyontek. Padahal di rumah kita bisa google dan itu nyontek terus. Apa sih yang menyebabkan itu semua? Artinya mungkin Kutra juga, saya anggap ya kita juga bisa menjadi orang yang gagal ketika kita bisa menularkan hal positif ke orang, tapi ternyata masih banyak orang yang Sebenarnya kalau gambarannya seperti itu sih itu antara motivasi mereka sama bagaimana mereka melihat dunia luar. Saya pribadi sebenarnya kenapa saya kemudian ingin terus ada rechange terhadap hidup saya karena saya banyak belajar di dunia luar termasuk teman-teman saya yang ada di luar negeri kalau ada memang budaya kita yang kita anggap Islami tapi itu tidak diterapkan, tapi budaya orang luar yang mereka tidak tahu ini Islami atau bukan tapi mereka terapkan. Dan itu yang jadi salah satu motivasi saya kenapa saya terus melakukan berbagai kegiatan kemudian menghasilkan sebuah karya termasuk menulis karena saya berpikir kalau saya menulis saya bisa saja melakukan salah satu kebaikan artinya menyampaikan apa yang sebenarnya orang tidak tahu sebelumnya. Kemudian mereka jadi tahu. Kemudian juga mereka bisa termotivasi dengan adanya karya tersebut. Kenapa sih seorang Kutra bisa, orang yang tinggal di pelosok desa dan sebagainya bisa begitu sampai sekarang? Makanannya kan sama, nasi juga. Iya. Atau ada makanan lain Kut? Enggak, bahkan saya alergi ikan. Bukan alergi, enggak suka ikan. Berarti lauknya bukan ikan. Bukan tempe doang. Berarti tidak ikut negara nih. Apa peraturan makan ikan? Nah, bahkan salah satu hal yang unik, saya pernah waktu saya mau berangkat ke Malaysia sebagai delegasi Indonesia Teaching Program 2018. Pernah jadi delegasi juga ya? Iya. Iya, oke, saya penasaran. Beberapa prestasi Kut, saya butuh ya sekedar sharing info lah. Oh ya, apa tuh? Beberapa prestasi yang sudah diraih Kut. Sekarang umur berapa Kut? 26 ya. 26? Ya, 26. Berarti prestasi yang setelah kuliah lah. Apa sih yang sudah dicapai oleh Kutra? Saya kemarin Ini baru setelah kuliah ya. Setelah kuliah itu saya jadi delegasi pada Kongres Pemimpin Muda Indonesia, perwakilan dari Bantaeng saat itu. Itu lewat jalur apa tuh Kut? Maksud saya kenapa bisa Kutra masuk di situ? Apakah memang ada seleksinya? Ada seleksi dan seleksinya itu wawancara dan itu terbuka untuk umum? Iya, terbuka untuk umum. Tidak ada nepotisme bahwa harus Kutra yang... Ya. Saya apa tuh? Bukan siapa-siapa. Terus apa? Kemudian jadi delegasi Indonesia Teaching Program. Itu di mana? Itu di Malaysia, di Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia Klang. Saat itu saya jadi satu-satunya delegasi dari Pulau Sulawesi dengan seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Orang Indonesia berapa orang yang berangkat? Kemarin kita sekitar 15 orang. 15 orang dari berapa juta penduduk orang Indonesia, dari berapa juta pemuda di Indonesia cuma 15 orang dan salah satunya adalah orang Bantaeng ya. Iya, betul.
Cuma sendiri orang Bantaeng. Iya, sendiri Pulau Sulawesi. Oke. Kemudian saya juga menjadi delegasi Changemaker di Malaysia juga Kegiatan 2020. Itu pertukaran semacam belajar di Asia Pacific University sama International Islamic University of Malaysia 2020. Malaysia semua ya? Malaysia. Kemudian saya pernah melakukan penelitian di Thailand juga Singapura Terkait mengenai cross culture, komunikasi lintas budaya budaya. di sana. Terus kemarin terakhir saya juga kaget nih dapat penghargaan ini. Inspiring Professional Award. Dari mana ya itu? Pokoknya itu kemarin saya dapat notisnya itu disuruh ke Jakarta buat terima, tapi karena saya ada seminar internasional yang jadi pembicara, jadi saya nggak datang. Tapi katanya akan dikirim. Itu tetap dapat untuk Iya, tetap dapat. Dari sekian banyak prestasi ini, Kut, memang peluang terbuka lebar untuk semua orang bisa ya? Sebenarnya saya bilang seperti itu. Saya bahkan sampaikan ke semua teman-teman yang saya kenal, anak-anak, siswa-siswa dan sebagainya. Saya katakan bahwa jangan cuma menggunakan teknologi itu buat bersosial media doang gitu. Betul. Karena banyak sekali peluang-peluang yang sebenarnya kita tidak tahu, yang kemudian itu bisa membuat kita show up sama orang-orang di sana yang selama ini memandang kita, lu siapa gitu. Tapi ternyata betul. Setelah kita show up, ternyata setelah kita show up, ternyata mereka baru sadar, oh ternyata orang ini punya potensi yang selama ini kita tidak tahu. Dan di saat itulah mereka mungkin segan terhadap kita. Media sosial juga kalau pengen kaya bisa, Kut. Iya benar. Semua hal bisa di situ. Iya betul sekali. Mau nikah lewat media sosial juga bisa. Makanya itu kembali lagi ke personality masing-masing, bagaimana mereka menggunakan sosial media. Karena saya sudah rasakan bagaimana menjadi bagian dari sosial media itu sendiri. Mungkin orang-orang kadang, bahkan saya bahkan menemukan orang itu kadang nggak mau berkomunikasi dengan saya lah karena melihat media sosial saya seperti ini dan seperti ini, katanya minder dan sebagainya. Saya katakan bahwa jangan pernah melihat framing di media sosial gitu, karena dunia nyata itu jauh berbeda dengan apa yang ada di sosial media. Saya melihat Kutra kan hubungan sosialnya, relasi sosialnya cukup baik. Untuk capaian-capaian, oke lah, yang dunia nyata nih, melihat realita baik itu di Kabupaten Bantaeng, ada tidak yang menjadi alternatif, baik itu di pendidikan, baik itu di model budaya-budaya belajar alternatif yang sudah Kudra lakukan di Bantaeng? Atau ada cita-cita Kudra ya untuk buat sekolah kah atau apa gitu? Karena kan kasihan ini, kita punya generasi ini katanya kita berada di era digital, tapi kita tetap menjadi konsumen saja, tidak ada memanfaatkan. Ya, saya bahkan sudah berpikir jauh. Kita ada proyek sama Kak Gibran, Sekolah Kepemimpinan. Di mana? Di Bantaeng. Kita mau launching pertama di Bantaeng. Sudah konsultasi juga sama Pak Kadis Pora buat bikin sekolah kepemimpinan. Jadi sekolah kepemimpinan ini kami siapkan sebagai ya? Apa? Enggak, kita siapkan buat buat sarana bagaimana teman-teman terutama pemuda buat menggali potensi mereka. Nah, ini pengumuman yang cukup berharga ini. Diumumkan saja, apa yang menjadi prasyarat, kapan mau dimulai? Ya, jadi kami mengutamakan orang-orang atau pemuda-pemuda yang kurang mampu juga, tapi itu terbuka untuk umum, tapi juga untuk orang-orang yang mau sekalipun dia mampu gitu kan. Nah, nantinya sekolah kepemimpinan ini, maksud saya jangan diartikan sempit, kepemimpinan itu kan hanya cuma. Intinya sekolah kepemimpinan ini kami siapkan buat jadi sarana bagaimana teman-teman nantinya dapat mengupgrade dirinya, potensi-potensi yang dimiliki, baik itu di bidang mungkin menjadi pemimpin di bidang keuangan atau di bidang politik dan sebagainya, karena nantinya akan kami hadirkan beberapa tokoh-tokoh dari akademisi, kemudian praktisi, juga tokoh-tokoh politik lainnya akan berbagi di kelas tersebut. Model dialog ya atau gimana? Iya, seperti itu. Kurikulum. Ada kurikulum yang sudah disiapkan sama Kak Gibran. Kemudian nantinya akan jadi sarana juga bagaimana nanti teman-teman ini akan jadi delegasi di beberapa program, baik itu program pemerintah maupun program yang dilakukan sama pemerintah. Termasuk kemarin saya ikuti itu seleksi
kepemimpinan muda dari Kemenpora. Dari 3.000 pendaftar, saya masuk di top 180. Jadi yang seperti ini yang sebenarnya bisa kami lakukan. Itu berapa orang untuk ya di target angkatan pertama? Ini angkatan mungkin Ya. perangkatan. Angkatan berapa target? Kami maksimal 20 orang. 20 orang. Ya. Jadi rencananya ini fokusnya mungkin insya Allah ke depan akan jadi skalanya di nasional. Jadi akan dilakukan setiap batch gitu, mungkin angkatan 1, angkatan 2 dan sebagainya sampai angkatan banyak-banyak sebanyak-banyaknya. Batasan usia maksimal 30 tahun. Jadi kalau tahun ini mungkin dilaksanakan di Bantaeng, bisa saja mungkin tahun depan di Jogja dan sebagainya. Kami berharap seperti itu. Bahkan kalau bisa teman-teman bisa diajak ke luar negeri. Apa yang menjadi target di situ? Targetnya adalah bagaimana teman-teman dapat menggali potensi mereka. Tahu saya potensinya di sini. Karena gini loh, kita tidak pernah tahu passion kita kalau kita tidak pernah melakukan itu. Saya pribadi bahkan saya katakan passion saya adalah di dunia banker gitu. Tapi ternyata ketika saya ngajar, ini passion saya banget gitu kan, berbagi sama orang, bercerita di depan orang gitu. Seperti itu. Makanya saya mau ngajak teman-teman ini buat betul-betul mencari kenyamanan mereka dalam berkarya atau berprofesi nantinya seperti apa. Iya, karena jangan sampai juga, karena kan ini menjadi stigma. Semua hal-hal selalu kita berpikirnya materi. Capaiannya kan selalu diukurnya di situ. Iya, betul. Tidak ada lagi proses yang menjadi hal utama di setiap melakukan hal-hal. Kalau selalu dihubungkan sama itu, bahkan saya kemarin itu merasakan yang ini sebenarnya. Saya tidak pernah menganggap bahwa selalu materi. 2017 buku pertama saya itu saya cuma upload doang covernya di Facebook. Sebelumnya saya tidak pernah ketemu sama Prof Nurdin, dan selama itu sudah periode kedua. Selama periode pertama pun beliau memang sangat diagung-agungkan, tapi saya bukan tipikal orang yang selalu datang merengek dan sebagainya ya, sama orang yang ingin dikenal, bukan. Tapi saat itu kemudian saat itu saya dihubungi sama orang Pemda, disuruh temui Bapak saat itu, kemudian memperkenalkan buku itu, dan saat itulah orang-orang mulai mengenal saya. Yang mungkin memang pertama orang kenal saya itu ketika saya baru-baru selesai S2, karena beberapa media saat itu memang memberitakan. Mudah-mudahan setelah ini semua orang sudah kenal Kudra ya. Saya itu bukan tujuannya buat dikenal ya. Tapi maksud saya kalau Anda sekedar mengenal saya ya buat paling apa gitu. Tidak kita bermanfaat buat orang-orang yang mengenal kita. Iya, betul. Artinya meskipun sebenarnya kita tidak dikenal tapi ide kita bermanfaat ya, kita sudah cukup. Betul sekali. Capaian itu sudah membahagiakan buat kita. Iya. Oke, Kut. Saya ini sudah tanya banyak ini, Kut. Jangan sampai risih juga ini nantinya. Berharapnya di selama masa pandemi ini kan intensitas dengan teman-teman pasti lebih banyak ya, dengan teman-teman, keluarga. Kesibukan sekarang apa sebenarnya di Bantaeng? Terakhir saya sibuk ngurus KBK sih kemarin. Oh iya, kan? Iya. Bulan berapa kemarin KBK? Bulan 11 ya? Oktober. Iya. Oh iya. Itu kemarin berarti tiap tahun dong jadi narasumber di situ. Iya, tiap tahun, karena saya selalu bilang kalau saya dibutuhkan, saya pasti ikut gitu. Kapan dimanapun kalau saya dibutuhkan pasti saya ikut. Kalau nanti misalnya pandemi sudah lewat, gimana? Cara manggilnya Kudrat? Kan bisa weekend. Oke. Artinya ini rutinitas selama pandemi apa? Ya itu nulis. Kalau bukan nulis buku ya nulis artikel jurnal. Berarti lebih banyak di Bantaeng sekarang ya? Enggak juga sih. Saya bolak-balik Makassar, kemudian ke Bone juga. Karena kan di Bone juga banyak urusan. Ya, kemudian di Makassar saya harus ngurus ujian saya. Mikir istri kapan, Kut? Saya mikir itu gimana ya? Ya, sharing info untuk teman-teman kaum hawa lah, kan ada baiknya juga. Ya tentu itu sudah dipikirkan matang-matang gitu kan. Ya kan masih kurang kesibukan nih. Ya. Mungkin karena belum sibuk ngurus pribadinya mungkin, Kudra ya. Enggak juga, karena saya juga punya apa ada privacy. Ada privacy juga. Oke.
Dan saya pikir sampai saat ini saya masih jalankan dengan baik-baik saja gitu. Tanpa, maksudnya tetap sih ada problem gitu kan, tapi ya saya masih berpikir mungkin masih ada kesibukan lain gitu dengan berkegiatan bersama teman-teman. Iya. Kita juga ada kegiatan nanti kok, tapi nantilah saya belum bisa sampaikan di halayak sekarang. Tapi mudah-mudahan kalau dipanggil bisa ya. Iya, kalau memang waktunya tepat pasti bisa. Nyari waktunya ini yang susah ini ikut Bukan, saya bukan nyari waktunya, bukan. Maksud saya jangan sampai sama dengan kegiatan lain seperti itu bersamaan. Oke. Oke, Kut, dari tadi yang 9 orang itu ngambil referensi, memang tahu orangnya ya kemarin. Memang sudah kenal. Nah itu, saya bilang karena saya orangnya sosialis, bukan sosialis, makanya saya langsung kenal dengan beberapa orang gitu, langsung tahu oh ini orangnya ini gini. Jadi selain saya langsung melihat orangnya dengan profesinya, saya juga tetap melihat bagaimana kepribadian mereka secara langsung, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka mendapat itu. Kalau dibilang ini tanpa problematika, ya tetap ada problematika. Bahkan kemarin saya nggak tahu sih itu buzzer atau apa ya kira-kira yang nge-DM saya di Instagram. Salah satunya itu ada salah satu di situ diprotes kenapa harus pilih dia, kenapa dan sebagainya gitu. Saya bilang kalau Anda ada bukti terhadap penyimpangan yang orang tersebut lakukan, ya silahkan kasih tahu saya gitu, karena sejauh saya menggali data-data beliau, orang ini tidak pernah melakukan apa-apa gitu yang salah. Kalau saya bisa kritisi boleh? Silahkan. Oke. Satu hal yang mungkin kurang diangkat, Kut, kita harus sadar, Kut, Bantaeng ini 90% penghasilan masyarakatnya adalah petani. Ya, betul. Di Bantaeng ini ya, banyak pemuda, Bos, yang juga memiliki memiliki keyakinan dan memiliki kesibukan di pertanian, dan banyak teman-teman pemuda yang berhasil juga di situ. Betul. Kok tidak diangkat? Apa yang menjadi? Sebenarnya banyak sekali yang harus saya cari dari kemarin. Saya bahkan katakan bahwa jangan sampai teman-teman hanya berpikir bahwa ini adalah pemuda yang paling unggul di Bantaeng, bukan. Tapi ya cuma 9 orang. Tapi inilah yang bisa saya jangkau untuk kali ini gitu. Karena memang saya masih berpikir akan ada buku-buku lainnya di edisi kedua mengenai orang-orang Bantaeng lagi gitu. Saya sudah bilang, bahkan beberapa orang mengajukan nama untuk juga dituliskan dalam edisi kedua nanti. Tapi tetap saya bilang tetap ada pertimbangan gitu. Apakah memang itu jadi sebuah prestasi atau sebuah pencapaian yang tidak mudah dilakukan atau memang sudah mainstream gitu. Oke, sekarang menjawab dari buzzer yang tadi itu. Supaya ini jadi jawaban, Kut. Kenapa memilih orang-orang ini? Ya, saya memilih mereka karena satu, mereka punya nama. Kemudian orang punya nama kok. Maksud brandnya sudah jelas. Brandnya sudah jelas. Kemudian saya memilih mereka memang karena nyata bagaimana prestasi-prestasi mereka, perjuangan mereka. Ya mungkin saja kalau orang lain berpikir ada beberapa orang yang punya privilege gitu, kenapa mereka sampai ke tahap tersebut. Tapi saya pikir sekalipun mereka punya privilege, pasti akan ada juga perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan. Pasti. Gitu. Jadi makanya saya menampilkan di buku ini bagaimana jatuh bangunnya mereka, bagaimana mereka mencapai itu, bagaimana yang sebelumnya cita-citanya A kemudian jadi B, bagaimana mereka menghalau sebuah tantangan di depan gitu. Bagaimana gunung es ini bisa muncak di tengah laut gitu. Ya, betul. Karena saya melihat bahwa ke-9 orang ini kita mungkin tidak cenderung berpikir bahwa mereka punya pendidikan. It's not about education, but saya melihat bahwa education itu harus sejalan dengan pengalaman gitu, experience. Dan mereka banyak sekali punya pengalaman. Bahkan kalau kita baca di buku ini, kalau kita lihat mungkin yang sebelumnya itu tidak suka tidak suka di bidang tersebut, bahkan pernah ditolak berkali-kali, kemudian melaju setinggi-tingginya. Itu sih yang saya
ingin sampaikan di ingin situ. sampaikan di buku ini? Artinya di satu sisi mungkin ada orang, ada pemuda yang tidak satupun dia minati di situ, tapi Ya. ini menjadi gambaran ya ketika kau geluti dan seriusi dengan niat yang baik, ya mungkin kau akan capai. Ya, just info juga sebelumnya saya sudah sebarkan semua pengumuman di sosial media yang punya kenalan di bidang apa gitu, pemuda-pemuda berprestasi, tolong beritahu saya. Itu 2018, tapi yang saya dapatkan yang ini. Gitu. Jadi Misalnya tidak sampai kali ikut. ya, dan ini jadi mungkin kalau saya bilang ini juga jadi keterbatasan saya sebagai penulis gitu kan, yang tidak bisa menjangkau semua yang ada di Kabupaten Batang. Bahkan kalau saya bilang ya bisa saja pemerintah pun tidak bisa tahu sebelumnya ini siapa itu siapa gitu. Iya, saya orang Banteng baru tahu Iya. kok berapa orang. Bahkan kalau saya bilang pengalaman saya pribadi, saya itu kemarin pergi minta batik buat dibawa ke Malaysia ke Kadis Pariwisata. Itu saya bahkan tidak dipercaya kalau saya itu orang Loka gitu. Bukan, tidak dipercaya sebagai orang Banteng. Face-nya kali ya. Bukan juga sih, tapi saya katakan seperti ini, saya mau mewakili ini ke sini, saya mau ke Malaysia. Sampai saya harus menunjukkan KTP saya gitu, buat meyakinkan Pak Kadis saat itu, buat betul-betul buat betul-betul percaya terhadap saya. Termasuk juga orang-orang kayak Pak Camat yang pernah saya ketemui, Pak KUA dan sebagainya, itu tidak percaya karena Sudah pernah ke KUA? Ya, awal ngobrol-ngobrol. Ditanya ya, percaya gitu. Saya mengambil hal positifnya, Kut, bahwa ternyata banyak orang di luar sana yang dia orang asli Bantaeng, Ya. tapi orang tidak pernah mau percaya. Bahkan ini, tidak dikenal gitu iya, di Bantaeng. dan ini menjadi informasi yang positif buat teman-teman bahwa ternyata orang Bantaeng bisa. Iya, betul. Bisa sekali untuk hal-hal positif, mengembangkan karyanya. Pokoknya ya serius saja. Ya. Apa yang kau mau capai, geluti saja. Betul sekali. Karena saya bilang peluang itu terbuka besar. Terbuka, betul. Siapapun bisa menggapai apa yang dia inginkan. Tapi yang pertama itu dulu, apakah dia bisa memanfaatkan kesempatan itu atau enggak? Betul sekali. Kalau enggak ya mau ngapain lagi, kita tetap akan jadi penonton. Betul. Tapi kalau dimanfaatkan, ya bersiaplah untuk ditonton. Iya, betul sekali. Saya sepakat sekali itu, Kut. Terakhir mungkin. Ini cuma dicetak 100 nih, Kut. 200. 200. Gimana cara untuk dapatkan bukunya? Sebenarnya untuk 200 itu saya sekedar buat bagi-bagi, tapi langsung di penerbit buat dibelinya, karena dari 200.000 200 itu saya dapat 50 gitu. 50-nya itu saya akan bagi-bagi. Kalau untuk selebihnya langsung Ke penerbitnya. ke penerbitnya. Berarti mesannya ke penerbit. Iya, seperti Nggak itu. bisa lihat ke Kudra. Enggak. Justru saya hindari seperti itu. Bahkan Cetaknya di buku-buku mana? Ya infokan saja. Cetaknya di mana? cetaknya di Zahir Jogja. Iya, kayaknya di Jogja deh. Jogja. Nggak pernah lihat juga. Jadi pokoknya di luar. Sekarang masih dalam pengiriman, dikirim dari 4 hari yang lalu. Dan kalau teman-teman mau baca, mau beli, langsung ke penerbitnya aja. Cek di Instagram Zahir Publishing. Kalau untuk 50 itu saya akan bagi-bagi di orang-orang sama rumah-rumah baca. Oke, setelah ini ada 50 buku nih yang dimiliki Kudra. Itu bisa langsung ke Kudra ya? Mungkin ya? Oh, sisa 49 karena punya sudah ini. Oke, Kut. Oke, thank you, Kut, untuk informasinya. Terima kasih untuk sharing ilmu dan idenya hari ini. Ya, sangat bermanfaat lah untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan menjadi hal positif, berdampak positif untuk orang-orang yang melihat dan mendengar. Dan inilah sosok Kudra. Ya, saya sudah kenal Kudra cukup dekat sedikit hari ini. Dan thank you, Kut, sudah datang ke Apa Share, Kut. Thank you. Terima kasih, sama-sama ya. Cukup untuk hari ini.